قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Bapak-bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, di pagi ini kembali dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala kita ditakdirkan olehnya akan melanjutkan dari kajian kita terhadap kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Pagi ini kita sampai pada bab fi haddil qadhf, mengenai hukuman berkenaan dengan orang yang menuduh, orang yang memfitnah. Jadi para fuqaha rahimahumullah memberikan definisi tentang al-qadhf ini, bahwa maknanya adalah menuduh seseorang melakukan zina atau liwat yakni sesama jenis, ya. Dan ini sifatnya yakni kuat, ya, sifatnya kuat dengan kata-kata yang jelas, ya, atau bahasa kita itu pedas. Dan ini tuduhan semacam ini artinya tidak ada bukti, ini merupakan perbuatan yang haram berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis atau As-Sunnah dan juga ijma' kesepakatan umat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ الشُّهَدَاءِ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina, kemudian mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka orang-orang yang menuduh itu mestinya dicambuk 80 kali. Cambuknya 80 kali. Setelah itu tidak boleh diterima kesaksian mereka selamanya. Itu dicap, sudah cacat kesaksiannya. Orang yang pernah menuduh ini tidak ada bukti. Bahkan Allah Ta'ala mengecapnya mereka orang-orang yang fasik. Mereka orang-orang yang fasik. Jadi hukuman sanksi bagi penuduh
ya, di dunia itu yang disegerakan oleh Allah berupa al-jald, yakni dicambuk. Kemudian tadi ditolak kalau dia bersaksi, saya bersaksi apa, melihat bulan Ramadan sudah tiba, atau apa sebaliknya bersaksi apa melihat bulan Syawal. Kalau dia pernah terjerat kasus ini, tidak diterima kesaksiannya. Kemudian yang ketiga di dunia hukumannya itu dia digolongkan orang fasik. Fasik ini abangan, naqisan safilan, sebagai orang yang kurang, ya, orang yang rendah. Karena apa? Apabila dia tidak bisa menetapkan klaim atau tuduhannya. Itu di dunia hukuman sanksinya begitu menurut hukum Allah Ta'ala. Wa amma uqubah fil akhirah, adapun sanksinya nanti di akhirat, maka Allah Ta'ala menjelaskannya dalam firman-Nya, ya, innal ladzina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun azim yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allaha wal haqqul mubin. Orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik, yang lalai, ya, karena suatu hal, namun mereka mukminat, para penuduhnya itu terlaknat selama di dunia dan nanti di akhirat disediakan bagi mereka azab yang besar. Pada hari yang menjadi saksi adalah lisan, bukan apa yang menjadi saksi mereka adalah lisan mereka sendiri, tangan mereka, kaki mereka, atas apa yang mereka lakukan. Pada hari itu, yakni hari kiamat, Allah Ta'ala telah memenuhi untuk mereka agama yang hak ini. Dan Allah Ta'ala menjadikan mereka tahu, oh, bahwasanya Allah Ta'ala adalah yang maha benar dan maha menjelaskan, ya. Ini dalilnya dari Al-Quranul Karim. Adapun Nabi SAW, beliau di antara sabdanya adalah ijtanibus sab' al-mubiqat. Nabi berpesan kepada kita, jauhi oleh kalian itu 7 dosa yang mencelakakan, 7 dosa besar kaliber, ya. Di antaranya Nabi SAW menyatakan itu tadi, qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Jadi setelah dosa syirik, durhaka pada orang tua, sihir, berbuat sihir, yakni, ya, kemudian riba, ya, kemudian lari dari medan perang, dan ini, yakni apa? Menuduh wanita mukminat baik-baik, ya, berbuat serong, berbuat zina dan seterusnya. Kemudian telah disepakati umat Islam akan keharaman perbuatan ini, ya. Berdasarkan hadis Nabi tadi, umat Islam menyatakan, menghitung bahwasanya tuduhan ini di antara dosa besar. Bahkan Allah Ta'ala mewajibkan, yakni had tadi, untuk orang yang apa, menuduh dengan sanksi yang tidak main-main, ya.
Maka kata Syekh, apabila ada seseorang ya yang sudah mukallaf, yakni dibebani melaksanakan sholat, puasa dan semacamnya, kemudian dia juga muhsan, ya, yakni sudah berkeluarga, bila menuduh dengan zina atau perbuatan liwat, maka bila tidak mendatangkan saksi, penuduh tersebut dicambuk 80 kali. Berdasarkan firman Allah tadi, ya, walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik dengan berbuat zina, namun si penuduh tidak mendatangkan saksi berupa 4 orang, maka hendaknya mereka dicambuk 80 kali. Jadi makna ayat ini yaitu orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang merdeka, al-harair, ya, al-afaif, yang menjaga kehormatannya, ini menutup aurat, ya, tidak keluyuran. Ini tanda-tanda wanita baik. Tapi kalau dituduh tidak mendatangkan saksi, ini sanksinya tadi. Al-aqilat, yakni mereka akalnya normal, wanita-wanita tersebut. Jadi orang-orang yang menuduh ketika tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka dikena jerat sanksi tadi dari hukum Allah Ta'ala, dicambuk 80 kali. Wala farqa baina kaunil makdhuf dzakaran aw untha. Nah, orang yang tertuduh mau laki-laki atau perempuan, ini sama hukumnya. Adapun dalam ayat tadi dikhususkan yaitu kaum wanita daripada laki-laki karena kekhususan kejadian ini, ya, dan karena aibnya itu lebih besar kalau perempuan yang berbuat. Makanya disebut apa? Al-muhsanat. Ya. Jadi gini loh, kalau bukan kita mengentengkan ya, supaya kita faham ayat maksud saya. Kalau perempuan melakukan, wah, itu di mata manusia sudah tak bisa dicuci. Tapi kalau laki-laki habis berbuat begitu macam-macam, kemudian sekarang menjadi ahli masjid, orang akan mengatakan apa? Wis tobat. Begitu loh. Bien ini gitu loh, orang akan berkata begitu. Kalau sudah menjadi masuk masjid, oh wis tobat, masya Allah. Bahkan padahal dulu mungkin naudzubillah luti dan seterusnya, yakni homo. Tapi orang mudah melupakan kalau laki-laki. Bukan berarti ini kita bergampang ya, bukan. Ini gambarannya, maksudnya Syekh Hafizahullah Ta'ala. Ya, makanya kalau perempuan tidak bisa. Ya, menjadi istilahnya stempel sampai dia mati. Itu di dunia. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penuduh itu berhak atau dikenakan sanksi oleh syara' Islam, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ini bentuk dari menjaga kehormatan umat Islam dari penodaan, agar umat Islam ini tetap terjaga sebagai umat yang menjaga kehormatan.
Ya. Kemudian sebab lainnya, yakni li ajli kaffil alsun an hadhil alfadh al-qadhirah, agar Allah Ta'ala dengan syariat ini menjaga lisan-lisan kita dari lafaz-lafaz yang jelek, dari omongan yang kotor. Kenapa hukuman ini diberlakukan? Karena lafaz-lafaz tuduhan itu akan mencemari kehormatan orang-orang yang bersih, orang-orang yang menjaga diri mereka. Termasuk juga sebagai bentuk menjaga masyarakat Islam agar jangan menyebar di tengah mereka yakni perbuatan fahisyah, perbuatan keji semacam ini, perbuatan asusila apa istilahnya dan seterusnya. Ini di antara tujuan dari hukum Allah Ta'ala. Adapun al-muhsan alladhi yajibul had biqadhfih, yani orang yang sudah istilah muhsan, yani berkeluarga, yang wajib ditegakkan had karena dia itu apa? Menuduh. Apabila dia seorang merdeka, muslim, berakal, dan menjaga diri. Ya, menjaga diri. Nah, ini ketika dia menuduh, ya, maka tuduhannya tidak mendatangkan saksi, maka dijerat dengan hukum ini. Di sini dinukil dari Ibn Rushd rahimahullah, ittafaqu ala anna min syurutil maqdhuf an yajtami'a fi 5 awsaf. Yani beliau menyatakan telah disepakati oleh kaum terdahulu umat Islam di antara syarat untuk orang yang tertuduh itu ada 5 syaratnya untuk orang yang tertuduh. Orangnya baligh, sudah berakal, baligh, kemudian dia merdeka, kemudian dia itu menjaga diri, beragama Islam, kemudian buktinya berikutnya adalah dia memiliki alat zina. Ya, artinya ada saksinya, yakni pelaku. Fa in kharama min hadhil awsaf wasaf lam yajib al-had. Kalau tidak ada dari sifat-sifat yang 5 ini, maka tidak kena had, atau tidak kena sanksi jerat hukum dalam Islam. Ya, jadi orang yang tertuduh ya berakal, bukan orang gila, gitu. Ya, orang yang tertuduh tadinya baik, menjaga Islamnya. Nah, ini berikutnya haddul qadhf haqqun lil maqdhuf. Yani tuduhan itu hukumnya ya berlaku bagi orang yang dituduh. Namun yasqut bi'afwih. Misalnya orang yang tertuduh, ini orang baik-baik, sudah dituduh, ya, kemudian diselidiki, tidak ada bukti. Orang yang dituduh ini bebas dari tuduhan atau apa, nama sekarang itu pencemaran nama baik gitulah. Kalau ada istilah apa, pencemaran nama baik, dia sudah dituduh, tapi dia memaafkan orang yang memfitnahnya. Masya Allah, dia memaafkan. Maka dengan pemaafan ini, orang si penuduh itu tidak kena sanksi. Ya, tidak kena sanksi.
Berarti kalau orang yang tertuduh sakit hati, kemudian dia mengatakan, tidak saya maafkan, berarti kena hukum. Kalau sampai dikatakan saya tidak memaafkan, berarti dia kena hukum. Ya. Tapi kalau dimaafkan, maka terangkat darinya sanksi hukum 80 cambuk ini. Namun bukan begitu lepas, ya, begitu saja maksudnya. Orang yang menuduh ini tetap harus diberi pelajaran supaya kapok. Jangan apa? Mudah menuduh. Ya. Ada orang atau watak kalau tidak dikena sanksi tidak bisa. Dia sekarang dimaafkan oleh orang yang dia tuduh. Besok nuduh orang lain. Nah, ini yang dicegah dalam Islam, sehingga apa? Harus dikasih sanksi orang tadi. Ya. Kemudian orang tersebut juga yang dimaafkan tadi, dia masih terancam laknat dari Allah Ta'ala dan disediakan azab yang pedih. Disediakan azab yang pedih. Ini di akhirat. Sebagaimana Imam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata di sini, la yuhaddul qadhif illa bittalab ijma'an. Jadi sang penuduh itu tidak kena jerat sanksi hukum yakni 80 cambuk tadi, kecuali diminta oleh orang yang tertuduh. Ya, orang yang dituduh tadi misalnya mengatakan cambuk aja biar jerah, ya sudah dicambuk. Kalau dimaafkan maka itu lain lagi. Nanti urusannya apa? Qadhi ini, hakim ini. Yang apa? Yang memutuskan apa dera selain dari cambuk ini. Ya, biar jerah, tidak ditiru oleh orang. Ya. Wa man qadhafa ghaiban lam yuhad hatta yahdur al-makdhuf wa yutalab. Ya. Kalau misalnya orang yang dituduh itu lagi bepergian, misalnya ya, bekerja ke daerah lain atau ke negeri lain, kemudian dirasani di belakang, wah paling itu, minta maaf ya, misalnya dengan ucapan paling jajan itu, misalnya, maka sanksi hukum ini tidak bisa diberlakukan sampai orang yang tertuduh tadi pulang. Pulang, kemudian disampaikan, kamu dituduh begini-begini, gimana? Wah, kurang ajar, bisa marah. Kemudian dia mengatakan, sudah pakai hukum Allah, ya dicambuk. Kalau tidak mendatangkan saksi. Ya. Kemudian berikutnya, setelah kita mengetahui hukum-hukum tadi, berikutnya adalah lafadz, alfadz. Lafadz-lafadz tuduhan. Maka di sini ada dua. Ada namanya alfadz sharihah, yakni lafadz-lafadz yang jelas dalam menuduh. Lafadznya jelas, tidak ada tedeng aling-aling. Ini tidak muter-muter, langsung nusuk lafadznya. Ya. Tidak bisa dipalingkan ke makna yang lain lafadz tersebut. Melainkan yaitu qadhf, tuduhan. Di sini yang pertama, yang kedua alfadz kinayat. Ada yang lafadz-lafadz yang sifatnya itu istilah bahasa kitanya itu kayak majaz. Itu dari bahasa Arab juga sih. Majaz. Jadi pakai kiasan. Pakai kiasan. Ya, maknanya mungkin
dimaksudkan qadhf atau tuduhan, mungkin juga bukan. Ya. Maka lafaz-lafaz yang mungkin ditafsiri, dimaknai, difahami selain dari qadhf atau tuduhan, maka itu bisa diterima. Jadi demikian lafadznya apa? Dalam tuduhan ada yang jelas, ada yang gak jelas. Sekarang contohnya, lafadz-lafadz yang jelas. Seorang menuduh, di sini dicontohkan, ya zani, hei pezina, langsung nusuk. Ini jelas sudah tuduhannya. Hei pezina, hei luti, ya luti, luti maksudnya ya, hei homo, begitu loh. Atau apa, hei lesbi, gitu. Homo untuk laki kan biasanya, lesbi ya untuk perempuan sesama perempuan. Na'udzubillah. Ya ahir. Ini sebenarnya saya tidak ingin ngomong, cuma ya apa lagi nih. Mencontohkan ya, bukan untuk apa. Na'udzubillah, susah karena tidak biasa kita ngomong gitu kotor ya. Tapi demikian fikih. Misalnya orang mengatakan di sini ya ahir, hei pelacur, gitu. Hei sundal, apalah, gitu loh. Dengan kata-kata begitu. Ya. Ini lafaz-lafaz yang jelas tuduhannya. Maka ketika diucapkan kalimat-kalimat tadi, itu bisa dijerat hukum syarak dalam Islam. Ya, atau yang semakna dengan ini. Ya. Kan saya pernah mendengar atau apa kisah yang dari orang-orang terpercaya ini ya, agamis, syekh. Itu sampai ada di Mekah itu ada kasus gitu ya. Ya itu maksudnya apa? Orang tua tawaf, kemudian namanya orang tua mules gitu, perutnya mau ke toilet, tidak kesampaian, buar di jalan di Masjidil Haram. Itu langsung dikata-kata, iya nak, ya ini sebenarnya juga tidak pingin saya, cuma contoh jelek. Dikatakan sampai apa? Hei, anak zina maksudnya. Kamu tidak tahu ini Baitullah, ini Masjidil Haram, bukan sembarang masjid. Ya, masjid termulia di dunia ini. Nah, ini tapi sebagian orang menganggap bahwa kalimat-kalimat tersebut biasa, padahal di sisi Allah ini bukan kalimat apa guyonan gitu loh. Itu contoh alfaz sarihah. Berikutnya kinayah, yang kinayah. Ya. Di sini dicontohkan ya kahbah, ya ini sebenarnya pakai qaf, kahbah. Tapi orang Arab sekarang kebanyakan Saudi, Yaman itu baca qaf itu gaf. Jadi qahwah mereka katakannya gahwah. Demikian ini ya gahbah, ya, maksudnya na'udzubillah juga sama. Maksudnya pezina, wanita. Ya. Hei PSK atau bahasa sekarang gitu, bahasa sekarangnya, padahal dia wanita baik-baik. Ya fajirah. Ini kalimat syar'i ya, bukan main-main. Ya fajirah, ini ya wahai pelaku dosa, wanita pelaku dosa. Ya khabithah, bahkan ini khabithah ini orang yang jelek, wanita yang jelek. Nah, apabila ada orang berkata di sini,
aradtu bil kahbah annaha tatasanna lil fujur. Saya memaksudkan dengan kalimat kahbah tadi, yaitu wanita yang berbuat mesum. Wanita yang berbuat mesum. Atau dia mengatakan aradtu bil fajr anna mukhalifah li zawjiha fima yajibu ta'atahu fih. Aku maksudkan wahai pelaku dosa fajirah, yaitu karena wanita tersebut melanggar suaminya, tidak taat yang semestinya dia wajib taati, sehingga dipanggil fajirah. Kemudian ketika orang tadi mengatakan ketika ya khabithah, maksudnya khabithatut taba', wataknya jelek, kepribadiannya buruk. Ya. Maka ini tadi, lafaz-lafaz tadi itu bisa diterima. Ya. Fajirah, pelaku dosa, apa? Maksudnya kamu mengatakan begitu? Kalau dia mengatakan karena wanita itu tidak taat pada suaminya. Oh, berarti bukan tuduhan zina. Kan gitu. Berarti bukan tuduhan zina. Kenapa kamu mengatakan ya khabithah? Ayo, wanita yang apa? Jelek, peringainya. Maksudnya bukan juga langsung menuduh berbuat zina. Ya. Jadi ini yang harus diketahui, bahwasanya ini bisa diterima karena lafadznya tidak menusuk langsung, sehingga tidak wajib ditegakkan had atau cambuk 80 kali tadi. Ya. Sedangkan ada kaidah ini, al-hudud tudra' bisyubuhat. Sanksi-sanksi jerat-jerat hukum seperti tadi, cambuk, kemudian apa, rajam atau apalah tadi, potong tangan, itu semua bisa dibendung dengan apa? Hal-hal yang seperti tadi. Oh, jangan-jangan dia memaksudkan majas, bukan sesungguhnya. Ini makna al-hudud tudra' bisyubuhat. Kemudian di sini Syekh mencontohkan, wa idza qadhafa jama'ah la yutasawwar minhumuz zina aw qadhf ahli baitih ahli balad aw qadhafa ahli balad lam yuhad. Apabila ada orang yang menuduh sekumpulan, sekelompok orang, tapi mereka itu tidak ada tanda-tanda gambaran kalau mereka berbuat zina. Ya. Kalau ada orang menuduh sekumpulan, ya, orang mereka berbuat zina, atau dia menuduh penduduk suatu daerah dicap semua. Waduh, pokoknya daerah itu semua wis rata, misalnya tuduhan begitu. Lam yuhad. Orang begitu tidak dikena sanksi jerat hukum ini, tuduhan. Tidak kena jerat hukum ini. Wa innama yu'azzar bidzalik. Tapi dia diberi apa? Pelajaran. Hati-hati, karena ada orang kalau ngomong itu misalnya ceplas-ceplos atau apa, ya, langsung ngecap-ngecap gitu. Maka yang demikian tidak kena jerat yang 80 ini kali, tapi dia harus dikasih pelajaran. Karena apa? Orang tadi bisa dipastikan dia itu
bohong, ya, menuduh semua orang seenaknya, ya. Kemudian bagi kaum yang tertuduh atau penduduk setempat yang tertuduh tadi, mereka terbebas dari aib. Karena apa? Aibnya pada orang yang bohong, bukan pada mereka. Ya. Jadi dikenakan sanksi tadi kepada penuduh agar dia apa? Menjauhi lafaz-lafaz tadi yang jelek, menjauhi cemoohan, makian yang sifatnya itu jelek. Dan ini adalah perbuatan maksiyah yang harus diberikan pelajaran bagi orang yang melakukan itu. Sekalipun tidak ada yang meminta. Misalnya ada satu orang dikenal begitu, mungkin di kita ada bahasa cangkem ember gitu ya. Mulutnya itu tidak bisa dipegang, gampang vonis. Maka kalaupun misalnya masyarakat tahu siapa fulan, memang kayak gitu ngomongnya, mereka tidak minta supaya si cangkem ember tadi dikenai sanksi, tapi harus tetap diberi pelajaran, yaitu semuanya kembali pada qadhi atau hakim atau yang berkuasa di suatu daerah atau negeri. Nah itu, biar apa? Ada sedikit istilahnya cubitan itu, ngerasa kalau dia itu berbuat salah. Ya kalau dibiarkan ya menjadi-jadi. Nah, ini juga biar tidak menularkan sifatnya ke orang-orang banyak. Makanya diberi sanksi. Bahkan Syekh menyatakan waman qadhafa nabiyyan minal anbiya kafar. Kalau sampai ada orang menuduh seorang nabi dari nabi-nabi Allah Ta'ala, dihukumi kafir. Ya, menuduh nabi. Nah, ini bukan main-main yang dituduh. Makanya kita harus hati-hati dengan tulisan-tulisan atau bacaan makalah. Siapa penulisnya ini? Kalau sampai menuduh nabi-nabi, itu dihukumi kafir. Karena apa? Itu bentuk riddah. Yani dikatakan orangnya dicap murtad sudah. Nabi dituduh. Itu dalam Islam. Di sini dinyatakan nukilan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam. Demikian kata beliau, wa qadhfu nisa'in Nabi SAW ka qadhfih. Menuduh siapa? Istri-istri Nabi seperti menuduh Nabi hukumnya. Ya. Berarti saya tanya sekarang. Seperti orang Syiah mengatakan misalnya Aisyah radhiyallahu anha, putrinya Abu Bakar As-Siddiq, binti Siddiq, ya, wahiyya Siddiqah. Itu para ulama Ahlus Sunnah mensifati Aisyah. Ya, beliau seorang yang jujur, putri dari orang yang jujur, yang membenarkan Nabi SAW pertama kali, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Menuduh Aisyah dengan perbuatan keji, zina. Tahu ceritanya ya, yang disebut hadithul ifk. Ya, yang disebut hadith ifk itu. Karena Aisyah beliau tertinggal rombongan ketika Nabi SAW pulang dari salah satu peperangan.
beliau tertidur, kemudian ada seorang laki-laki bernama Sofwan. Laki-laki ini sahabat Nabi, tidak ngomong, tahu kalau itu Aisyah. Dia turun dari untanya, mempersilakan Aisyah naik. Tidak ngomong sampai ke Madinah. Tidak ada omongan di antara keduanya. Bila sampai dituduh karena ini, makanya Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang kebersihan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan mereka. Berarti menuduh Aisyah tadi radhiyallahu anha seperti menuduh Nabi. Tadi menuduh Nabi apa hukumnya? Kafir. Ya. Maka ini bentuk riddah atau orang yang murtad. Ya. Berarti sama dengan menuduh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Dihukumi apa? Murtad, keluar dari Islam. Orang-orang yang menuduh begitu. Makanya kita hati-hati. Jadi tidak mungkin kalau orang akidahnya lurus, tahu sejarah sirah nabawiyah, akan menuduh tuduhan sebagaimana kaum munafikin dahulu di Madinah menuduh Aisyah. Berarti mereka dihukumi murtad. Makanya kita harus hati-hati dari siapa? Paham Syiah ini. Ya. Kemudian berkata Syekh lagi berkenaan dengan penuduh, idza taba qabla ilmi al-maqdhuf hal tasihhu taubatuh? Di sini ada pertanyaan, apabila si penuduh bertobat sebelum orang yang dituduh itu tahu akan tuduhan yang disematkan padanya, apakah sah pertobatan orang tersebut yang menuduh? Al-ashbah annahu yakhtalif bi ikhtilafin nas. Maka perkara ini dibedakan menurut perbedaan orang-orang. Orang yang menuduh sebelum diketahui atau sebelum dia ketahuan taubat, kemudian beritanya sampai kepada orangnya yang dituduh, gimana ini? Taubatnya diterima apa enggak? Maka ini dilihat perbedaan orang-orang. Qala aktsarul ulama, kebanyakan ulama menyatakan apabila orang yang dituduh tahu, taubatnya tidak sah. Orang tadi taubatnya tidak sah. Ini pendapat siapa? Kebanyakan ulama. Tidak sah. Wa illa sahhat wa da'alah wastaghfar. Pendapat kedua yang berarti pendapat minoritas, pendapat apa? Yang sedikit, diterima taubatnya, kemudian apa? Dia diajak untuk berbuat baik, beristighfar, minta ampun pada Allah. Ini berkenaan dengan kasus tadi. Jadi demikian berkenaan dengan hukum-hukum tadi, yang dari sini kita mengambil pelajaran bahwasanya dalam Islam itu urusan menjaga lisan sangat ditekankan. Khatar al-lisan, bahayanya lisan, urusan tuduhan ini. Wa ma yatarattab ala alfadhi min muakhadat. Bagaimana juga urusan lafaz ini dalam Islam itu diberikan sanksi. Selain dosa juga ada jerat hukumnya ini begini. Dan dahulu Nabi SAW pernah bersabda, hal yakubun nas fin nari
ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Ini hadisnya kan apa? Nabi SAW berwasiat kepada Mu'adz radhiyallahu anhu. Ketika Mu'adz bertanya, wa hal nahnu mu'akhadzuna bima natakallam? Ya Rasulullah, apa kita ini akan dihitung dosa, dijerat hukum karena lisan? Sakilatka ummuka ya Mu'adz. Nabi mengatakan begitu. Ya, kamu nyusahin ibumu aja. Wa hal yakubbun nas ala manakhirihim, dalam riwayat illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia itu dijerat dengan hukum, dalam hukum Allah, melainkan karena lisan mereka. Bahkan Nabi urusan lisan ini banyak, bukan cuma hadis ini. Beliau menyebutkan apa? Man yadman li. Nabi mengatakan, man yadman li baina lihyayh wa baina fakhidayh adman lahul jannah. Siapa yang menjamin bagiku, dia itu menjaga antara dua rambutnya, kumisnya. Yani ini, lihyayh itu dikatakan kumis dan jenggot. Atau ini dan ini. Siapa yang jamin? Apa yang maknanya antara ini dengan ini? Ya lisan, mulut, lidah. Kalau bisa menjamin urusan ini, kata Nabi, kemudian yang kedua antara paha, ya ini apa artinya? Kemaluan. Ya, dua lubang ini yang bisa dijaga dengan baik, Nabi mengatakan, aku akan jamin dia surga. Aku jamin dia surga. Ini urusan lisan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Demikian Nabi mengatakan, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir. Dua keimanan Nabi sebut taruhannya. Ya. Beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya menjaga lisannya. Ya, urusan tuduhan ini berat, ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada lafaz yang terlewatkan, di bawah angin gitu istilahnya, tidak ada. Tapi semuanya dicatat. Ada malaikat-malaikat yang mengawasi, mencatat, ditugaskan oleh Allah Ta'ala. Ya. Kata Syekh, fayajibu 'alal insan an yahfaz lisanah. Maka wajib bagi setiap orang menjaga lisannya. Wa yazinu alfadhah. Kalimat yazin, yakni artinya menimbang-nimbang lafadznya. Yani kalau mau ngomong jangan ceplas-ceplos. Dipikir sebelum keluar dari mulut kita. Ya. Makanya pepatah Arab mengatakan, idza tammal aql qallal kalam. Orang mau dilihat akalnya itu, ya, lihat sedikit banyaknya dia ngomong. Kalau sedikit ngomongnya, tandanya akalnya itu besar. Semakin besar akalnya, semakin sedikit ngomongnya. Itu. Jadi ini juga pelajaran bagi kita urusan hifdzul lisan, ya. Jangan berbicara ceplos-ceplos. Jadi lisanul mar' miftahu qalbih. Pepatah Arab dahulu, penyair mengatakan, lisannya seseorang itu ibaratnya kunci hati dia. Kunci, gimana kunci? Kalau masuk ke sini kuncinya buka, lisannya berkata, itu apa yang ada dalam hatinya terlihat. Ya. Itu di antara penyair bahkan jahiliyah. Penyair di masa jahiliyah mengatakan itu. Lisanul fata miftahu qalbih. Ya.
fala yabqa illa suratal lahmi wad dami. Ya, kalau sudah berbicara maka tidak ada yang tersembunyi sampai pun pada gambaran tulang maupun dagingnya. Wa yusaddid liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa yusaddid yani urusan omongan itu diatur. Ya kalau dalam forum sebenarnya ya dikonsep. Makanya sampai pun para khatib itu di Masjidil Haram misalnya, sekalipun mereka sudah profesor, doktor dan semacamnya, tapi tetap pakai kertas. Itu khawatir keceplos gitu ya. Dan di kita kadang Allah Ta'ala berfirman apa? Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang sadid, yang tepat, pakai sin. Karena saya mendengar ada atau banyak khotib-khotib kita membaca qaulan syadida, dibaca sin. Kalau syadid itu keras, ucapkanlah kata-kata yang kasar, nanti difahami gitu nanti. Qaulan syadida, kata-kata yang jahat nanti. Padahal sadid yang tepat. Ya. Jadi demikian bab ini yang berkenaan dengan haddul qadhf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita dan juga mengaruniakan kepada kita lisan yang bisa berkata-kata yang santun, sopan, menjaga urusan kalimatnya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga keluarga kita dan juga masyarakat kita dari omongan yang jelek ya. Karena ini dalam Islam hukumnya sanksinya berat. Dan juga kita perhatikan dalam hal ini sebagai pelajaran untuk anak-anak kita. Ketika kedapatan mengatakan kata-kata yang tidak pernah kita ajarkan di rumah, dapat dari mana omongannya? Ya, orang-orang dulu itu sampai urusan mendidik anak, kalimat ini, tahu anaknya ngomong jelek, kotor, besoknya tidak nyangu itu. Dan tidak dikasih nyangu sekolah itu. Ini pembentukan sebenarnya. Ya. Dalam tanda kutip orang sekarang mungkin akan mengatakan kejam. Tapi itu sampai dibawa hingga akhir hayatnya begitu. Menjaga urusan lisan. Ya. Karena di luar tidak tahu. Mungkin zaman sekarang ya sama. Mendengar dari internet atau apalah gitu ya. Bahasa-bahasa itu. Wallahul musta'an. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات